Yusuf Kala atau JK, mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI, turun langsung ke Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia meninjau lahan kosong seluas 164.151.000 meter persegi yang diklaim sebagai milik PT Haji Kala, perusahaan milik keluarganya. Lahan tersebut kini menjadi objek sengketa antara PT Haji Kala dan PT Goa Makassar Tourism Development atau GMTD Tbk yang sama-sama mengklaim kepemilikan sah. Yusuf Kala menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli secara sah dari ahli waris Raja Goa dan pihaknya tidak pernah terlibat dalam sengketa hukum sebelumnya. Ia menolak tuduhan yang melibatkan nama Manyom Balang dalam gugatan dengan menegaskan bahwa orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan PT Haji Kala. Simpulannya, sudah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan GMD, tidak, karena yang dituntut itu siapa namanya? Itu penjual ikan kan dia? Penjual ikan. Masalah penjual ikan punya tanah seluas ini. Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Itu permainan lipo, itu ciri lipo gitu. Jadi jangan main di sini di Makassar ini. Ya. Apa? Ada dugaan. Karena kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Jangan begitu. Ada semacam permainan mafia tanah begitu. Iya, itu memang dulu yang dia beli dari Haji Najibnya. Juga karena mafia tanah di sini dulu kan. Jadi dia mungkin ditipu. Dia ambil kita punya tanah. Dia belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Gitu kejadiannya. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan mainkan seperti itu. Rampok seperti itu. Kalau Haji Kala ada mau main-main, apalagi lain. Apalagi masyarakat kecil. Iya. Langkah selanjutnya upaya hukum. Selanjutnya tidak ada. Kita hukumnya kita nanti ajukan kemana-mana. Mau sampai kemana pun kita siap untuk nggak melawan ketidakadilan, tidak kebenaran begitu. Dan jangan juga aparat pengadilan itu berlaku adil lah, berlaku kebenaran lah. Jangan dimainin. Perintah eksekusi dari mana? Dari pengadilan. Itu eksekusi harus didahului dengan namanya konstatering, pengukuran. Mana pengukurannya? Mana orang BPN-nya? Mana orang camatnya? Mana orang kan tidak ada semua. Dia sendiri, dia bilang jam 8, dia bikin jam 7 supaya ini tidak hadir. Dan tidak ada anunya. Jadi ini kan penipuan semua. Berarti bisa jadi salah objek ini. Objek ini sapunya. Maksudnya berarti ini yang perintah eksekusinya ini berarti salah objek. Salah objek. Tanya sama orang, kan dia melawan ini dengan siapa? Manyom Balang Solo dan kawan-kawan. Panggil dia, mana tanahmu? Bang, ada tidak dugaan permainan dengan oknum BPN? Saya tidak tahu lah. Oh tidak, BPN tidak. Buktinya BPN tidak ada ukurannya. Saya tidak tahu lah, Anda menafsirkan sendiri. Oke?
Satu lagi Pak yang DMI menyikapi yang pengeroyokan itu yang sempat singgah di masjid. Oh, saya sudah kebikin pernyataan kan bahwa itu agar dihukum berat itu. Dalam Islam orang harus menghormati musafir dan pengurus masjid mempersilahkan. Musafir itu dijaga. Sejak dulu sejarah Islam, sejarah masjid begitu. Orang boleh tinggal menginap di masjid waktu itu. Silakan. Jadi kita sudah punya hukum berat yang itu. Dan jangan terulang di mana-mana. Kalau Sylvester Puang sampai sekarang belum di penjara. Ah, itu urusan hukum itu. Urusan hukum. Kalau US Puang, Bang, yang soal US Puang kan sudah ditanggung sama Apa? utang-utang US. Bos, kereta Mas. Semua orang bisa berutang selama bisa bayar. Itu aja. Kalau nggak bisa bayar, jangan berutang. Semua siapa sih yang tidak ada? Saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Tapi kan sudah ditanggung sama Pak Prabowo ini. Ya terserah lah beliau. Itu Pak Prabowo kita masalahnya. Kereta cepat itu bagus, cuma harganya kenapa mahal? Itu aja pertanyaannya sebenarnya. JK menduga adanya praktik mafia tanah yang mencoba mengambil alih lahan tersebut secara tidak sah dengan memanfaatkan celah hukum dan manipulasi data. Ia dengan tegas menyebut tindakan tersebut sebagai perampokan terhadap hak kepemilikan sah yang dimiliki perusahaannya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh nasional dan 2 perusahaan besar serta mengungkap potensi penyelewengan hukum dalam sengketa lahan di Makassar.